Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Bandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS Strut. Untuk soal yang pertama itu, buatlah sebuah program yang mengimplementasikan tipe data, prosedur, dan function. Baik, di sini untuk jawabannya. Di sini ada beberapa struk mahasiswa, string nama, string name, string nilai. Bagian ini membuat tipe data kostum bernama mahasiswa yang memiliki 3 atribut, yaitu nama mahasiswa, name, dan nilai. Dengan kata lain, struk ini seperti template untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian prosedur, tampilkan data. Void tampilkan data mahasiswa M, code nama, kemudian code name, dan code nilai. Ini adalah prosedur karena fungsi ini tidak mengembalikan nilai, return void. Tujuannya hanya untuk menampilkan isi data mahasiswa yang diberikan sebagai parameter. Dan untuk fungsi lulus, for lulus in nilai, return nilai. Fungsi ini menerima satu parameter nilai dan mengembalikan true jika nilai kurang dari 60, artinya mahasiswa lebih dari 60, artinya mahasiswa lulus, atau false jika tidak lulus. Fungsi main di sini meminta input nama, name, dan nilai dari pengguna, menyimpan data ke dalam variabel MHS, memanggil prosedur tampilkan data untuk menampilkan informasi mahasiswa, memanggil fungsi lulus untuk menentukan status kelulusan. Dan untuk outputnya itu di sini baik. Di sini akan muncul outputnya dan keterangannya lulus atau tidaknya. Baik, untuk soal yang kedua, buatlah sebuah array yang terdiri dari penginisialisasian 4 variabel untuk nilai 100, 90, 80, 75. Baik, di sini untuk jawaban nomor 2, deklarasi dan inisialisasi array in nilai 100, 90, 80, 75. Ini mendeklarasikan array nilai bertipe in dan langsung, mengisinya dengan 4 nilai 100, 90, 80, dan 75. Perulangan for in code nilai ke i plus 1 dan nilai dan m. Ini menampilkan semua nilai dalam array menggunakan indeks i penambahan i plus 1 hanya untuk memberi tampilan urutan yang dimulai dari 1 agar lebih ramah pengguna, walaupun array sendiri dimulai dari indeks 0. Ya, untuk outputnya itu hasil, dan ini untuk hasil outputnya nilai ke 1 100, nilai kedua 90, nilai ketiga 80, nilai keempat 75. Baik, untuk selanjutnya kita ke soal nomor 3. Di sini untuk soal nomor 3, buatlah sebuah program dengan studi kasus tentang rekursif, faktorial, dan Fibonacci. Untuk soal nomor 3 itu, ini untuk jawabannya. Di sini untuk fungsi faktorial in, fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri hingga mencapai n sama dengan 1. Misalnya faktorial 4, kemudian 4, faktorial 3, kemudian 4, 3, faktorial 2, dan seterusnya. Dan untuk fungsi Fibonacci, fungsi ini menghitung bilangan Fibonacci ke n dengan cara rekursif. Misalnya Fibonacci 5 ke Fibonacci 4 plus Fibonacci 3, terus bercabang hingga mencapai basis 0 atau 1. Dan untuk fungsi main,
Meminta input angka dan pengguna dua kali, sekali untuk menghitung faktorial, sekali untuk bilangan Fibonacci, menampilkan hasil dari masing-masing fungsi. Dan untuk outputnya itu kita di sini memasukkan angka, kita coba 20, kemudian masukkan angka ke sini 20. Untuk hasilnya itu di sini outputnya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4, buatlah array multidimensi sebagai berikut. Elemen 512 kali 128 dari integer array. Kemudian di karakter array 8 kali 16 kali 24. Kemudian string array 4 baris kali 2 kolom. Baik, di sini untuk soal nomor 4 jawabannya array integer 2 dimensi in data M512 S128. Ini adalah array 2 dimensi bertipe in dengan ukuran 512 baris x 128 kolom. Kemudian array karakter ini adalah array 3 dimensi bertipe char. Bisa dibayangkan sebagai bentuk kubus data, digunakan saat kalian menyimpan banyak elemen karakter dalam struktur kompleks, misalnya data voxel atau grafis teks. Kemudian untuk array string 2 dimensi, array 2 dimensi yang berisi string terdiri dari 4 baris x 2 kolom. Cocok untuk daftar nama dan informasi pasangan seperti data str, hello. Dan untuk fungsi program ini, programnya meminta beberapa elemen awal dari masing-masing array untuk memberi gambaran struktur data. Tidak ada proses input dari pengguna atau operasi kompleks lainnya. Cukup sebagai latihan akses.